Hai semuanya, kembali lagi bersama aku di channel Aini di Moldova. Kali ini kami sudah berada di ibu kota Moldova, yaitu kota Chisinau. Kami sampai pada malam hari dan sekarang sedang mencari alamat hotel. Aku nggak room tour hotelnya ya teman-teman, karena memang mahal dan tidak rekomendasi. Biasanya aku booking di platform sebelah karena mendadak semuanya full, jadinya di sini deh bookingnya. Nah, di video kali ini aku akan membahas bagaimana anak berkeluarga negaraan gandaku bisa tiba di Moldova tanpa paspor dari Moldova dan hanya selembar kertas surat laksana paspor. Dan hari ini juga kita akan bertemu dengan tim KBRI Bukares untuk membuat paspor Indonesianya anak-anak. Bagaimana keseruannya? Yuk ikuti terus cerita seru kali ini. Dan tolong untuk terus dukung aku dengan subscribe, like, dan komen, serta bagikan ke semua sosial media teman-teman agar semakin banyak yang tahu tentang kehidupanku di pedesaan Eropa Timur negara Moldova. Selamat menonton dan mendengarkan ceritaku kali ini ya. Dan sekarang kita sudah bersama tim KBRI Bukares membuat paspor Indonesia. Untuk pengambilan foto memang dibutuhkan effort ya teman-teman, seperti sedang photoshoot, hehehe. Soalnya pada nggak mau diem, berlenggak-lenggok kayak model majalah Bobo ya. Lah mami. After that, after taking a picture, Belum. Bendis. Senyum apa Kalista? Senyum bahasa sini ya? Hah? Udah ngomong situ. tutup pakai mulutnya. Gelap ya? Can you see here, please? El, come here. Hey, you have to see me. This is a train. You know how much the tank engine? See the camera, hello. Come. Ah, tuh. Hey. Bendis. Tangannya. Your hand, please. Hand. Your Hands hand. down. Hands down. Ngomong. Tuh nih, itu ngomongnya bahasa. Okay. Dah. Berapa? Look at this. Cembes. Look at here. Ait. Yes, L. Look at here to the camera. Okay. No. Come here, L. Dia pengen buka itu, bukain aja kali dulu. Dekat kali ya? Bukain dulu, Dek. Enggak, belum. Dia kurang dekat enggak? Sampai sini. Bagus. Masuk ya? Hai Akolo. Ayo dong. Stay lalok. Bendis, one. Gura. Engkiri gura. Your hand. Puni menajos. Terog promos. Okay. Easy. Ait. La. Wait. 1, 2. Look at the camera. Camera, please. Bendis. Look at here. Bendis. Nah, Bendis. Lurus bisa. Okay. Look at mama. Your mouth. Engkiri gura. Mulutnya coba. Dia otomatis soalnya bentar ya. Harus pelan gitu. Cetek langsung nggak apa-apa. Yang penting lihat kamera. Iya dia. Aduh, lihat kamera. Dia otomatis. Apa? Pak diminta tolong. Di bawah begini nih palanya ya? Iya kali ya. Lu bangku itu boleh nggak sih? Bendis. Lihat Om ganteng nih. Bendis. Ada permen nggak sih? Permen nggak? Susah juga ya. Bentar lagi, potong. Engkiri gura. Smile, please. Come here. Masih kepotong ya? Sekali lagi. L.
Oh, yang satunya jangan deket. Hand, L, put your hand. L. Bencok kayak ini. L ini. Oh, ini nggak play. Bisa dilihat teman-teman di sini tim om dan tante dari KBRI juga effort banget ngarahin biar mata bisa melihat kamera, biar tangannya nggak diangkat, seru banget dan top banget ini tim totalitasnya tanpa batas ya. Nah teman-teman, akhirnya pemotretan paspor selesai juga. Jadi nanti kita tinggal tunggu bagaimana proses selanjutnya karena memang kita belum dikasih billing untuk bayar. Sekarang posisi kita sudah ada di Taman Gereja Katedralnya Kota Chisinau. Sambil aku akan berbagi cerita pengalaman aku di sini juga, aku akan kasih lihat pemandangan sekitar yang sangat indah. Karena di sini musim gugur masih terus berjalan, atau di Moldova biasa disebut dengan sebutan Toamna de Aur. Dan jika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya musim gugur seperti emas. Halo, good morning. Ini kita sudah selesai ya bertemu sama KBRI Romania. Nah jadi teman-teman, untuk KBRI Moldova itu bareng ya sama KBRI Romania gitu. Nah ini aku sekarang posisi ada di Taman Katedral ya. Tadi kita nginep di belakang gedung ini. Di belakang gedung ini. Untuk 1 malam itu aku nggak videokan ya, 1 malam mahal teman-teman. Tapi kondisi bangunan tua, nggak rekomendasi, makanya aku nggak videoin ya. Karena itu dadakan gitu, booking dadakan, jadi memang mahal mungkin ya. Kita nggak bisa cari ke tempat lain, seperti itu. Nah sekarang kondisi di sini itu dedaunan mulai kuning. Hari ini nggak begitu panas, jadi orang-orang bisa pakai jaket yang tipis ya. Nih, anak-anak aku lagi kasih makan si burung. Ya, lihat burungnya banyak banget. Kita kasih biskuit, jadi pada ngumpul. Nah, aku suka banget kalau autumn di musim gugur ya. Musim gugur di kota itu kayak gini. Pohon-pohonnya bagus-bagus, pohon-pohon di taman ya. Kalau di desa kan jarang yang kayak gini. Di desa bahkan nggak ada gitu. Walaupun di desa, nggak jauh dari desa ada pusat-pusat pusat taman kayak gini. Di kota kayak di Kota Vales tempat aku ke pasar itu. Tapi bunga pohonnya nggak kayak gini gitu. Daunnya jadi nggak bisa berubah kayak gini. Gitu ya. Bagus banget teman-teman, nanti kita keliling-keliling ya. Sambil aku cerita-cerita gimana sih proses pembuatan paspor untuk anak berkewarganegaraan ganda. Jadi kan anak-anak aku itu warga negara ganda, karena aku ibunya Indonesia, bapaknya dari sini, dari Moldova, otomatis mereka mendapatkan 2 kewarganegaraan ganda sampai nanti usia 18 tahun. Setelah itu mereka harus memutuskan ya, warga negara mana yang akan mereka pilih gitu nanti setelah 18 tahun. Nah, ini adalah favorit loh teman-teman, ini merek Rosen. Ini tuh dari Ukraina ya, favorit anak aku. Kalau nggak salah di Alfamart Indonesia juga ada yang seperti ini. Apa ya namanya, ini dari gandum dan coklat, enak banget. Coba teman-teman kalau misal mau coba rasain ini, cari di Alfa yang seperti ini loh. Ada bentuknya kayak gini, aku lupa namanya apa tapi bungkusnya coklat, enak banget ini. Lalu tadi juga aku dapat bingkisan dari ini ya, dari KBRI. Ini adalah bumbu-bumbu Indonesia katanya, dari kecap, bumbu-bumbu segala macam, Indomie ada di sini semua. Terima kasih banget. Jadi teman-teman, anak aku itu karena ayahnya orang Moldova, waktu datang ke Romania itu atau ke Moldova ini, kita menggunakan yang namanya titlu decalatori, yaitu dokumen perjalanan itu kayak surat jalan gitu. Kalau misalnya di Indonesia juga ada surat apa ya namanya ya,
nanti aku cek apa namanya, kalau misal dari kita misal di luar negeri, lalu paspor kita hilang teman-teman. Nah, itu nanti dibuatkan surat itu ya, surat, sebentar aku cek dulu. Ya teman-teman, kalau di bahasa Indonesia itu biasanya pakai surat perjalanan laksana paspor kayak gitu, selembar kertas, dan itu ada batas waktu seperti 1 bulan kalau yang di Moldova ini. Kalau di Moldova disebutnya titul dekalatori. Jadi anak-anak aku ini terbang ke sini pakai titul dekalatori karena belum ada paspor Indonesia. Tapi sebelum itu tetap keimigrasian di Indonesia harus diurus. Jadi kalau anak-anak berkeluarga negaraan ganda ini, mereka ada yang namanya surat sertifikat berkewarganegaraan ganda atau ABG disingkatnya ya. Jadi pas ada itu kita bisa terbang ke sini, pas ada titul dekalatori kita udah lengkap juga dari imigrasi. Nah kalau misalnya nggak lengkap itu nggak boleh terbang. Misal kita hanya ada titul dekalatori nih teman-teman, nggak pakai yang namanya surat sertifikat kewarganegaraan ganda untuk anak, nggak boleh terbang, itu harus diurus dulu gitu. Karena mereka memang berkewarganegaraan ganda seperti itu. Nah dari pohon ini teman-teman ada buahnya nih, kacang kayak gini ya, tapi ini nggak bisa dimakan. Nih, ada sih aku suka lihat di toko juga bentuknya kayak gini, tapi nggak lonjong kayak gini. Jadi buah-buah walnut ini ada jenisnya, ada yang bisa dimakan, ada yang enggak kayak gitu. Nah setelah itu sampai di Moldova, anak-anak dibuatkan paspor Moldova gitu ya. Nah, untuk itu baru kita laporkan ke KBRI ini. Setelah lapor dari KBRI ini, baru mereka bisa pas datang ke Moldova ini buatkan paspor Indonesia gitu. Seperti itu teman-teman untuk proses pembuatan paspor anak berkewarganegaraan ganda. Sedangkan untuk dokumen-dokumen lain itu masih panjang ya. Sebenarnya kita bisa aja tuh bikin paspor anak-anak yang Romania dulu gitu, karena kan keturunan ya bapaknya orang Romania itu boleh gitu punya paspor Romania. Tapi kita harus mendaftarkan pernikahan kita dulu yang ada di Moldova ini ke Romania gitu, karena memang aku menikahnya di Moldova, aku nggak bisa daftarin dari Indonesia, aku harus daftarin di sini di Moldova, atau kalau enggak lewat yang namanya ke Romania langsung. Kayak kemarin aku pergi ke kota Hus itu yang ada di Romania, tapi ternyata tidak bisa, dokumen aku kurang lengkap ya, karena suami aku itu di Romania nggak ada yang namanya tempat tinggal gitu. Untuk KTP-nya sendiri alamatnya itu mati gitu teman-teman, karena kan itu numpang ya, numpang ke alamat orang gitu, dan ternyata orang itu sudah pindah rumahnya. Pas ditelepon, pas dikonfirmasi gitu apakah yang bersangkutan tinggal, ternyata udah nggak tinggal di situ. Akhirnya kita disuruh buat lagi bikin KTP, dan susahnya itu untuk warga negara Rumania yang ada di Moldova itu nggak ada alamat di sana gitu. Harusnya sih pemerintah kasih kebijakan bisa mereka membuat dokumen tanpa ada alamat harusnya, karena kan mereka juga keturunan gitu ya. Oh, kita jalan ke sana yuk, bawa barang-barangnya yuk. Nah sekarang sudah dapat kita alamat, jadi nanti paling Desember suami aku buat lagi KTP baru teman-teman. Nah setelah buat lagi KTP baru, baru kita bisa yang namanya urus lagi dokumen pernikahan dari awal ke notaris lagi dan lain-lain. Baru nanti kita bisa bikinkan anak-anak paspornya Romania seperti itu. Kita akan jalan ke arah sana, lihat-lihat taman ini, kita kelilingi taman katedral ini karena lagi bagus pemandangannya. Aku ingin share ke teman-teman semua bagaimana indahnya di sini. Jadi keindahannya itu nggak cuma aku yang merasakan, jadi teman-teman semua bisa traveling online bareng aku. Hi El, de mana? One day, the other one, not this, other one, this one. Oke. Kita coba lihat-lihat ke sana ya. Nah untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke Moldova sendiri, aku belum tahu bagaimana proses visa untuk traveling. Yang aku tahu kalau misalnya kalian ada saudara di sini nanti bisa dibuatkan invitation. Jadi kalau misalnya Anda punya
visa Schengen bisa apply yang namanya itu ya, bisa apply yang namanya visa Moldova. Tapi kalau nggak ada Schengen itu kayaknya impossible banget deh. Aku belum tahu, mungkin teman-teman ada yang tahu tanpa Schengen visa bisa masuk ke Moldova atau enggak gitu. Karena yang menurut pengalaman teman-teman atau orang-orang yang aku kenal, mereka itu harus ke sini dilampirin ya, pas bikin visa sini itu dilampirin ada visa Schengen atau enggak, atau ada ID Schengen atau enggak. Kayak kemarin aku buatkan visa untuk teman aku berkunjung ke aku ke sini. Pakai ID aku, tapi dia juga kan ada ID Jerman gitu, jadi itu prosesnya sangat gampang. 2 minggu kerja langsung setelah 1 minggu di apply, di submit ya, pihak imigrasi sini menelpon menanyakan betul enggak yang bersangkutan itu teman aku, saudara aku mau ke sini berkunjung. Iya betul, kata aku, tinggal sama aku dan lain-lain. Iya betul. Nah setelah itu langsung diproses. Beberapa hari kemudian langsung jadi visanya e-visa ya. Tapi kalau misalnya kayak aku nih datang ke sini itu karena invitation suami ya, invitation dari suami, dan itu memang bikin invitationnya itu 1 bulan di imigrasi. Jadi dokumen-dokumen yang lainnya dilengkapin, dilampirin. Jadi kalau di Moldova ini ingin berlibur di Moldova, selain sudah ada tempat tinggal, selain sudah ada tiket-tiket kayak bus gitu, kayak pesawat pulang pergi, harus juga ada yang namanya uang 1 hari. Yes, uang untuk 1 hari 30 euro teman-teman. Jadi di bank account kamu misalnya mau 2 minggu di Moldova, dikalikan saja 1 hari 30 euro, seperti itu persyaratannya ya. Begitulah suka duka mengurus dokumen pernikahan lintas negara ya, sangat susah gitu. Yes, we going there, oke? Itu burung-burung banyak banget. Ibu-ibu lagi ada yang kasih makan dan semuanya mengumpul. Ini di area gereja katedral, teman-teman. Ya. Jadi mungkin hari ini aku nggak begitu lama saat ini gitu ya, nggak begitu lama datang atau bermain di sini. Tuh, mereka berkumpul. Take picture? Hi, take picture here, okay? Come to mommy. El. Bendis, come. Come here, El. Come here to the center. Coming. Bendis, bini kuah. Apa ini bahasa Romanianya? Ya, pisiri. Hai lo pisiri. Hai mami paci fotografi. Hah? Peseri. Hai. Kum? Peseri. Aku udah ada yang ngoreksi nih. Aku ngomongnya salah apa enggak? Hai Bendis. Hi, go together with A. Hold the hand. Bendis, hold hand. Okay. 1, 2, 3. Cibre pipi. Hah? Hi, go there. Ada botol kan? Bendis, come. Sini kasih botol deh. Tungguin dulu deh, dia masih mau di sini kali. Nih. Kalau anak aku yang laki-laki, aku sediakan ini kalau lagi dalam keadaan darurat seperti ini, aku sediakan botol. Kalau anak perempuan itu nggak bisa, teman-teman. Pipi bre, dah, bre pipi, hai, aku loh. Itu aku harus pinter-pinter mikir ya. Bagaimana kalau misalnya kita dalam keadaan darurat, karena di sini untuk toilet sendiri, kurang bersih. Anak aku yang ini tuh rada cranky gitu.
Coba ini bisa nggak ya? Kalau nggak bisa kita nanti akan pergi ke toilet. Kita cari tempat duduk dulu di sana. Bisa dilihat ya semuanya pada kuning. Lihat. Yuhu. Bagus banget teman-teman. Selain di sini juga pas salju bagus semua ya, semua musim salju, musim gugur semua bagus. Nah, kita coba di sini ya. PPL. Dah. Sudah selesai. Ternyata gampang ya. Kalau anak cowok gitu. Kalau anak yang cewek aku sudah kasih yang namanya Pampers, teman-teman. Jadi kalau misalnya memang lagi darurat, kalau memang dia bisa, nanti di Pampers. Nah. Berapa El? Kalau anak-anak kecil gitu seneng ya main-main burung kayak gini, hiburan. Hai, hai Bendis. Ini ada grup yang lagi tur Chisinau ya. Ini sebenarnya toilet nih teman-teman nih, yang kayak kubus ini ya, WC itu tulisannya, itu toilet teman-teman. Gimana mau makan? Mau makan? Jayak si El nih, Mami pegang ini. Ayo ke sini dulu ke kursi yuk. Come here. Come. Duduk sini yuk. Ah? Iya yuk. Ini ya kondisinya ya teman-teman, bagus ya. Ini karena hari Sabtu, jadi orang-orang banyak yang libur gitu. Duduk dulu ya. Wait little bit, oke? Okay? Wait, ini mah mau langsung kemana? Nanti dulu, Mami capek. Ayo go sana, ayo mendingan bawa ke sana. Hai, come. Hai, go follow Mami, please. Come here, your hand. Here.
ada taman di sana, taman bermain. Jadi anak-anak lebih baik kita bawa ke sana dulu, biar mereka nanti main dulu. Kalau sudah lapar baru kita bawa ke restoran ya. Kalau ada yang komen lagi, kenapa Mbak nggak bawa stroller anak-anak, begini begitu. Nggak bisa ya teman-teman, karena aku naik bus, bukan naik mobil pribadi gitu. Kalau misal aku bawa mobil pribadi, mungkin lebih gampang aku bisa yang namanya ini, bawa stroller gitu. Tapi kalau misalnya naik bus teman-teman, di sini tuh busnya bukan bus yang besar-besar itu loh. Bus kecil kayak elep kalau kita mah di Indonesia ya. Jadi itu susah. To playing there? Playing there, El? Do you want? Do you want? Huh? Wanna? Asa, hi. Di mana? Oke, ayo duduk di bang. Hi, go there. Encet, encet. Be careful. Hi. Yes, playing, go. Wanna playing? Yes, yes, playing. Tuh jagain itu. Ada segerombolan kelompok moge ya. Nih. Wow. Mereka lagi mengelilingi kota kayaknya. Nih aku biarin main dulu. Oh. Itu kali perosotan. Go there. Ah? Ini ajak nih perosotan nih. Yes, Asha, Asha. Da, Asha. Let's go there. No, 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 kalau basah no. Basah di mana? Which one this? Okay, let's go. Let's go. I don't know, this is... Teman-teman, karena perjalanan aku kali ini bawa anak-anak, itu sangat sulit banget dikontrol. Jadi kita selesai sampai di sini vlog kali ini. Lihat, masih bermain di sini. Tapi menurut aku taman ini tuh gagal kalau untuk anak usia 2 tahun, 3 tahun tidak bisa digunakan. Ini paling yang bisa main itu umur 6 tahun, 7 tahun gitu. Karena step-stepnya tuh tinggi-tinggi banget gitu. Jauh ya. Kalau misalnya kayak aku di desa itu, anak segede anak aku tuh bisa main sendiri gitu. Kita hanya bisa mengawasi gitu. Kalau ini benar-benar harus sama kita mainnya. Lihat ini jaraknya aja jauh-jauh gitu. Ya. Nih. Kondisinya.
Kalau urusan kita sudah selesai nih di kota, karena memang betul ini juga sudah selesai, lebih baik kita langsung pulang aja ke desa kayaknya ya. Karena aku juga kalau misalnya stay lagi di sini harus booking tempat tinggal gitu. Tapi aku suka banget kalau sudah ada di kota gitu. Tapi memang kalau di kota itu biaya hidup lebih mahal lagi teman-teman. Jadi untuk gaji minimum di sini itu 3 jutaan teman-teman, tapi nggak hanya itu gitu. Jadi orang juga ada yang berpenghasilan 10 juta, 15 juta atau bahkan 30 juta pun ada di sini gitu, di Moldova ini gitu. Jadi ukurannya itu 3 juta minimumnya teman-teman, bukan semua orang berpenghasilan 3 juta gitu ya. Ini aku menjelaskan dari video-video aku sebelumnya ya. Lagi sini. Nanti Mami open ya. Take it. Be careful. Give Mami, please. Oke. Jadi ini tuh dinginnya tuh biasa aja gitu, nggak dingin banget. Tapi kalau misalnya memang nggak pakai tupluk itu nyut-nyutan gitu. Walaupun dingin gini harus tetap kita pakai jaket ya. Karena suhu di Moldova itu berubah-berubah teman-teman. Kalau misal kita pakai jaket yang rada tipis gitu, yang untuk cocok untuk suhu sekarang ini, bisa jadi nanti bakal datang yang namanya dingin. Dan kalau misalnya dingin banget gitu ya, susah kita nggak bisa gantinya. Jadi better banget itu pakai jaket seperti ini nih anak-anak. Pakai jaket yang tebal kayak gini ya. Ini sepertinya lagi ada perlombaan balap motor atau apa nih. Salut El, salut, bye bye, say bye bye, thank you for watching, thank you. Sekarang kita lagi makan siang di sini ya, di rumah makan tradisional Moldova, Placinte. Ini aku pesen kompot 1 liter, harganya 1 liter ini Rp75.000, murah banget. Kita sudah bisa minum satu keluarga. Kita sekarang sedang menunggu makanan tradisional ya. Kondisi suasananya kayak gini. Ini untuk orderan seperti ini, nugget, kentang sama saus. Ini harganya Rp125.000 ya di sini. Ini menu untuk Mami sama Bendis ya. Jadi ini sup abdelniaske, harganya Rp75.000. Satu mangkuk kayak gini. Jadi di sini kenapa rame banget? Karena murah banget teman-teman. Makanan segini aja istilahnya udah satu porsi udah kenyang gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang lagi bekerja makan siang di sini tuh worth it ya. Kalau misalnya untuk yang kerja gajinya ya segitulah kayak kita di Indonesia. Terus ini juga dessert teman-teman, namanya mulele atau biasa di sini klatite ya. Ini juga harganya Rp85.000. Udah dapat satu piring kayak gini. Wow, bisa untuk semua ya, coba dessert. Nah ini juga namanya apa ya, kayak apa sih namanya, kayak fried chicken gitu. Ini juga sama teman-teman, harganya itu Rp125.000. Sekarang menikmati makanan ini.
Jadi isinya ini ya, sup Ardenneriaske ini favorit aku, isinya kayak gini teman-teman. Dimakan sama roti gembung kayak gini. Biasanya anget, cuma ini nggak anget. Udah dari tadi kayaknya ini matangnya ya. Sekarang kita sudah selesai makan siang dan berakhir sudah juga vlog kita kali ini. Setelah ini aku dan anak-anak akan segera order taksi dan menuju ke terminal bus yang ada di kota Chisinau dan langsung pulang ke desa. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah dukung aku. Semoga kalian diberkati Tuhan Yang Maha Esa, tetap semangat dan bye-bye.